Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Mendengar bahwa mereka akan dieksekusi, Puisi Murong dan 60 tetua keluarga Murong sangat berterima kasih kepada Tan Yun saat ini. Lebih dari 400 pejabat tingkat tinggi di alam rahasia jiwa-jiwa ilahi ketakutan, bersujud dan memohon belas kasihan, Tuhan, selamatkan hidupmu. Bahkan jika kamu ingin dihukum berat, tolong jangan bunuh kami. Petik 2. Wen Yan, Puisi Murong yang baik hati, meskipun dia dimuntahkan darah oleh lebih dari 400 orang sebelumnya, dia masih tidak tahan untuk mengatakan, Tuan, lupakan saja, hukum saja mereka dengan keras dan lepaskan nyawa mereka. Orang-orang bersyukur ketika mendengar pidato tersebut dan berterima kasih kepada Puisi Murong. Hatimu selalu terlalu lembut. Ini adalah tabu besarmu. Kamu harus mengubahnya di masa depan. Jika tidak, kamu akan menderita hati lembutmu cepat atau lambat. Ini saranku untukmu. Setelah Tan Yun menyampaikan Puisi Murong, dia mengabaikan lebih dari 400 eksekutif senior. Yah, demi puisi, kamu akan dibebaskan dari kejahatan besar ini. Maka menurut pasal 11 peraturan agama, tidak ada amnesti bagi mereka yang mengganggu hati paus. Menurut pasal 12 peraturan agama, mereka yang dicurigai melarikan diri segera dihukum dan dihukum. Apa pendapatmu tentang aturan Huang Fu Seng Song saya? Apakah itu hiasan? Kalian berdua kejahatan besar layak dihukum mati. Tanpa menunggu pejabat tinggi memohon belas kasihan, Tan Yun tiba-tiba meluncurkan telapak tangan kanannya ke udara. Segera, api ungu Hongmeng meledak dari telapak tangan dan menyelimuti para pejabat tinggi. Sebelum semua pejabat tingkat tinggi berteriak, mereka terbakar habis-habisan. Saat ini, di luar aula, lebih dari 600 dewa dan roh tingkat tinggi di tempat rahasia berlutut dalam kehampaan dan gemetar ketakutan. Tan Yun melirik lebih dari 600 orang dan menarik napas dalam-dalam, baru saja Anda tidak membedakan benar dan salah seperti lebih dari 400 eksekutif senior yang meninggal. Patut dipuji. Sekarang tempat rahasia jiwa ilahi telah dipulihkan ke kedamaian. Setelah Anda memimpin para murid yang bersembunyi di keluarga Murong kembali, setiap posisi akan dinaikkan satu tingkat. Selain itu, kamu tidak perlu takut dengan pemimpin sekte kami. Selama kamu tidak melanggar aturan sekte dan setia pada sekte, kamu dapat menahan dada dan berdialog langsung dengan pemimpin sekte kami di kapanpun. Selama kamu memiliki hati nurani yang bersih, bahkan jika kamu hanya di aken kecil di luar pintu, kamu juga dapat berdiri dan berbicara dengan pemimpin sekte kami. Apakah kamu mengerti? Semua pemimpin puncak berkata serempak, bawahan mengerti. Oke, pergi, kata Tan Yun. Bawahanku pergi. Pejabat tinggi bangkit dan pergi dengan gembira karena dipromosikan ke pangkat. Pada saat yang sama, dia diyakinkan oleh cara Tan Yun yang tegas dan penuh semangat. Mereka bertekad untuk tidak melanggar aturan agama, untuk setia kepada Tan Yun dan Paus Suci. Di aula, para tetua keluarga Murong berlutut di depan Tan Yun dan berkata, terima kasih telah memimpin keadilan. Permisi, semuanya. Tan Yun berkata dengan tulus, aku mengeksekusi mereka bukan karena Sisi adalah Tuan Xiao atau bagian dari keluarga Murongmu, tetapi menurut hukum. Para tetua mengangguk untuk menunjukkan pengertian mereka dan berdiri dengan hormat. Tan Yun datang ke Puisi Murong dan berbisik, mulai sekarang, Patriark memberi Anda kekuatan untuk memotong dulu dan kemudian bermain. Siapa yang berani membuat masalah dalam keluarga Murong Anda, tidak peduli siapa, dapat dieksekusi terlebih dahulu sesuai dengan aturan patriarki. Terima kasih Tuan. Murong Sishi menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia menatap pria bijak dan kuat di depannya dan merasakan perasaan hangat dilindungi untuk pertama kalinya. Perasaan ini belum pernah dirasakan sebelumnya. Murong Sishi menatap Tan Yun dan merasa sedikit terganggu. Setelah dia kehilangan sikapnya, dia berkata, Tuan, ada lebih dari 200 talenta alam bulu dari istana terpencil Wuliang di luar wilayah terpencil Murong. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tan Yunsing memancarkan cahaya dingin di matanya dan berkata-kata demi kata, tentu saja,
bunuh apa yang harus kamu bunuh dan tangkap apa yang harus kamu tangkap. Pada saat yang sama, ada air terjun di antara mimpi seperti puncak hijau yang menjulang tinggi di kedalaman Gunung Tianjing. Air terjun setinggi puluhan ribu kaki dan lebar jutaan kaki, seperti air di luar langit, mengalir turun dari langit, yang sangat mengejutkan. Ini adalah kedalaman sebenarnya dari Gunung Tianfu, dan air terjun raksasa ini dibentuk oleh konvergensi surga dan roh bumi. Bagian dalam air terjun adalah tempat rahasia keluarga Murong. Pada saat ini, di air terjun yang luas, lebih dari 200 orang kuat Yuhua Jing di istana terpencil yang tak terbatas merasa tidak berdaya. Bahkan jika mereka memiliki kultivasi tingkat lanjut, mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak dan memarahi. Apa-apaan ini? Susunan pertahanan macam apa yang diatur di gerbang wilayah rahasia? Kita tidak bisa menghancurkannya dengan seluruh kekuatan kita. Sial, saya Master Arai Abadi tingkat tinggi. Saya tidak bisa melihat arai pertahanan di pintu tempat rahasia ini. Saya marah. Apa yang Anda katakan, tuan-tuan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tan Yun menyatukan pegunungan hukuman surgawi. Dia entah bersembunyi di tempat rahasia Huangfu, atau di tempat rahasia roh, tempat rahasia abadi, atau tempat rahasia Murong. Singkatnya, hanya ketika kita memecahkan keempat tempat rahasia, kita dapat menangkap Tan Yun dan menerima hadiah dari istana Liu Tianxuan. Untuk pil eklosion, bahkan jika kita membutuhkan waktu 1 tahun, 10 tahun, bahkan 10.000 tahun, kita harus menembus pintu alam rahasia. Jangan mengeluh. Jangan bekerja sama untuk mendobrak pintu wilayah rahasia. Petik 2. Lebih dari 200 pria kuat, menahan ekspektasi mereka terhadap pil eklosik, mulai menyerang gerbang ranah rahasia lagi. Dalam sekejap, tiba-tiba, salah satu dari 8 kekuatan Yuhua Jing tertawa terbahak-bahak. Haha. Lihat, pintu alam rahasia akan segera terbuka. Seharusnya dengan upaya bersama kita menghancurkan pintu alam rahasia dan membuka pintunya. Larangan. Yang lain sangat bersemangat dan berpikir. Mereka tidak berpikir bahwa keluarga Murong yang diperintah oleh Huangfu Shengzong akan membunuh lebih dari 3 orang kuat di wilayah Yuhua. Wajar bagi mereka untuk berpikir demikian. Karena mereka tahu bahwa jika seorang biarawan daratan dipromosikan ke tingkat keempat Yuhua Jing oleh surga, dia akan dibunuh jika dia tidak berani pergi ke istana terpencil Zhongnan Xianshan atau Wuliang. Ketika semua orang bersemangat, tiba-tiba suara ketidakpedulian tanpa jejak emosi datang dari wilayah rahasia Murong. Sudahkah Anda menyerang cukup banyak orang tua? Jika Anda sudah cukup menyerang, Anda akan menjadi Tuhan. Kerumunan tercengang dan tidak bisa membantu tetapi menghentikan serangan itu. Segera, mereka semua tampak diejek. Di hadapan yang kuat, tetapi setelah melihat pintu alam rahasia menderu terbuka, Tan Yun, yang memiliki 5 lapisan alam eklosion, terbang bersama semua wanita dan melayang di udara. Saat ini, Tan Yun melihat sekilas bahwa dari lebih dari 200 musuh, hanya 11 yang merupakan 8 kali lipat dari wilayah eklosion. Sisanya adalah 4 hingga 7 orang di alam eklosion. Kepala lelaki tua itu menatap Tan Yun, dan matanya menunjukkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Saat ini, di mata mereka, Tan Yun bukanlah manusia, tetapi pil bulu. Mereka tidak menyangka bahwa mereka beruntung hari ini dan menemukan Tan Yun di wilayah rahasia Murong. Orang-orang mengira selama mereka menangkap Tan Yun, mereka bisa mendapatkan pil bulu impian. Mereka sangat bersemangat. Pada saat ini, pria tua 8 kali lipat di alam berbulu, yang merupakan pemimpin, tertawa sembrono dan berkata, "Wow, haha. Tan Yun, kamu hanya 5 kali lipat di alam berbulu. Beraninya kamu datang keluar untuk bertarung. Tapi itu benar. Dengan wilayahmu, kau tidak bisa melihat wilayah kami sama sekali. Tan Yun, dengarkan, orang tua adalah 8 kali lipat dari alam eklosion." Itu benar. Kamu tidak salah dengar. Aku adalah 8 kekuatan dari alam eklosion. Lelaki tua itu menatap Tan Yun dengan lubang hidungnya menghadap ke langit. Aku bisa menusukmu dengan 1 jari. Betulkah? Tan Yun meremehkan. Mari kita lihat jari siapa yang kuat. Suara itu jatuh. Di mata ketakutan lelaki tua itu, Tan Yun menghilang. Kemudian, Tan Yun tiba-tiba muncul di depan lelaki tua itu, tiba-tiba menjulurkan jari dan menusukkannya ke dahi lelaki tua itu.
Tidak. Bang! Jeritan lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian seluruh kepalanya meledak seperti semangka. Adegan ini sangat penting untuk sisa kekuatan istana yang tak terbatas. Mereka tidak bisa lagi digambarkan sebagai ketakutan dan ketakutan. Tapi merasa sangat senang. Ya, itu film thriller. Mereka ketakutan setengah mati. Di dalam hati mereka, semut mol yang mereka pikir telah berubah menjadi dewa pembunuh. Bagaimana mungkin mereka tidak senang? Lari. Kekuatan Tan Yun terlalu kuat. Lari untuk hidupmu. Petik 2. Banyak orang kuat menangis seperti burung yang ketakutan mencoba melarikan diri. Namun, akankah Tan Yun dan yang lainnya membiarkan mereka kabur? Langkah surgawi Hong Meng Tan Yun seperti hantu di siang hari bolong. Kecepatannya secepat Tan Yun berkedip di seluruh langit. Pada saat yang sama, Tan Yun memotong lengan musuh dengan seberkas cahaya pedang dan darah. Puf-puf. Darah itu seperti pelangi dan bunga darah yang mekar. Itu muncul dan muncul dalam kehampaan. Kemudian musuh yang terluka parah kehilangan kemampuan terbangnya dan jatuh seperti meteorit. Wosh! Wosh! Su Zhen, Su Bing, Yu Qin. 8 wanita memegang pedang dan juga mengejar dan membunuh musuh yang tidak memiliki perlawanan. Gaga, makan paluku. Gunung seperti tubuh Raja Beruang Naga dari Tianluo terlihat bodoh dan berat, tetapi sebenarnya tidak. Dengan tubuhnya yang fleksibel, ia terbang melintasi langit. Setiap kali ia menari palu raksasa sesuka hati, ada seorang pria kuat Huajing yang berbulu yang menyemprotkan darah ke mulutnya dan terpesona. Tan Yun, Banu, dan Raja Beruang Naga Tianluo melukai semua musuh hanya dalam secangkir teh. Pada saat ini, Puisi Murong, yang berdiri di gerbang tempat rahasia di udara, menatap wanita Tan Yun, dan matanya mengungkapkan keterkejutan yang dalam. Secara khusus, matanya yang menatap Tan Yun dipenuhi dengan pemujaan yang tak terkendali. Pikirannya kembali ke masa ketika dia menjadi kepala klan Kekaisaran Huangfu. Ketika saya, sebagai kepala, dan kepala eksekutif lainnya seperti Sen Subing pergi ke pintu luar untuk memilih murid, remaja yang tidak diinginkan kini telah tumbuh menjadi keberadaan yang membuat saya kagum. Ke-60 tetua Murong di belakangnya masih terkejut dengan kemampuan Tan Yun Fang untuk menusuk 8 kekuatan besar Yu Huajing. Saya tidak bisa memperlambat untuk waktu yang lama. Mereka tidak tahu seberapa kuat patriark itu. Ketika mereka kembali kepada Tuhan, Tuo Baiying telah mengunci lebih dari 200 musuh di Menara Suci. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang dan menemukan Puisi Murong menatapnya dengan bingung, jadi dia tersenyum santai, ada apa? Apakah ada emas di wajahku? Ah, emas apa? Puisi-puisi Murong menjadi tenang. Jejak rasa malu muncul di wajah bulan tertutup dan bunga pemalu, dan kemudian kembali normal. Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Murong Sishi menyesap bibirnya dan berkata dengan rasa ingin tahu, Tuhan, saya ingin bertanya berapa banyak kekuatan yang dapat Anda hadapi dengan 8 kekuatan Yu Huajing dengan kekuatan Anda. Tan Yun mengangkat bahunya, tersenyum cerah dan berkata, jangan menyebutkan 8 lingkungan bulu berat, bahkan 9 lingkungan bulu berat, saya dapat membunuh sebanyak yang saya miliki. Wen Yan, Puisi Murong dan tetua Murong terkejut dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, banyak orang datang kepada Tuhan. Tan Yun mengambil langkah di udara, muncul di depan Puisi Murong dan berkata, kamu adalah Tuan Xiao. Di masa depan, panggil saja namaku, dan patriark tidak perlu berteriak. Sekarang krisis tempat rahasia Murong telah lega. Sekarang saatnya bagiku untuk kembali ke tempat rahasia Huangfu. Pemimpin istana Wu Liangyu masih membawa orang untuk menyerang pintu tempat rahasia. Setelah itu, ketika Puisi Murong ingin mengatakan hal lain, Tan Yun telah terbang ke wilayah rahasia Murong. Kemudian, Raja Beruang Naga Tianluo dan beberapa wanita juga terbang ke pintu wilayah rahasia. Murong mengirim Tan Yun dan yang lainnya ke aula ruang waktu. Setelah berpamitan dengan Zhong Wuxiao, Murong bertanya pada Tan Yun, bagaimana kabar Gongsun Ruoxi sekarang? Tan Yun memberitahunya bahwa Ruoxi sedang berlatih di pengasingan dan memasuki aula ruang waktu dengan semua wanita. Setelah melewati terowongan ruang waktu selama lebih dari 1 jam, dia mencapai tanah rahasia jiwa ilahi. Kemudian,
Butuh 1 jam untuk kembali ke gerbang luar tempat rahasia Huangfu melalui terowongan ruang waktu yang menuju ke tempat rahasia Huangfu. Tan Yun terbang melintasi kehampaan dengan beberapa wanita. Ketika dia bernafas, dia muncul dari tempat rahasia Huangfu. Dia keluar dari udara tipis di rerumputan subur di bawah pintu tempat rahasia. Ledakan. Bang bang. Gerbang tempat rahasia sedang diserang dengan ganas oleh lebih dari 200 kekuatan besar dari istana tanpa batas. Pada saat ini, kera pembunuh sedang berbaring telentang di rumput, menyilangkan kaki dan terlihat santai. Tuan, kamu kembali. Kera melompat dengan tongkat hitam. Pejabat tinggi lainnya di wilayah rahasia Huangfu segera memberi hormat kepada Tan Yun. Su Yu, di depan pejabat tinggi, menatap Tan Yun dengan cemas dan berkata, "Yuner, bagaimana situasi tanah rahasia abadi?" Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, dan Taixianer meraih lengan Su Yu dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, jangan khawatir. Musuh di luar 3 wilayah rahasia terbunuh dan ditangkap oleh kami, dan tidak ada dari mereka yang lolos." "Apa?" Su Yu menatap dan berseru, "Yuner, apakah yang dikatakan Xianer itu benar?" "Ya, ayah mertua. Apa yang dikatakan Xianer benar-benar benar." Tan Yun membungkuk sedikit. Kata-kata Tan Yun, seperti bom berat, jatuh ke benak Su Yu dan semua manajer senior, menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Patriark dan beberapa istri Patriark memiliki kekuatan besar dalam tantangan lompatan, tetapi mereka hampir tidak dapat berpikir bahwa mereka telah begitu kuat. Ketika orang banyak terkejut, Tan Yun menatap kera pembunuh dan bertanya. Di antara lebih dari 200 orang, hanya pemimpin istana terpencil yang tak terbatas yang merupakan kesempurnaan besar dari alam eklosion, dan yang lainnya rentan, kata kera sembarangan. Adapun pemimpin istana ini, aku tidak tahu. Apa kekuatannya? Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk, bermeditasi untuk waktu yang lama, dan berkata kepada Shen Subing, 210 orang lainnya di istana Wu Liangyu tidak khawatir. Namun, kami tidak tahu kekuatan kepala istana. Karena itu, aku akan bertarung dengan kera tua nanti. Kamu menunggu kesempatan. Ingat, jangan tinggalkan tempat rahasia sampai aku dan kera tua mengetahui kekuatan penguasa istana. Pada saat yang sama, di udara kosong di luar tempat rahasia Huangfu, seorang pria berusia 90 tahun dengan tulang abadi sedang minum anggur di sebuah bangunan batu giok. Orang ini bukan orang lain, tetapi pemimpin istana Wu Liangyu, Xuan Yuan Feixu. Dia adalah orang kuat No. 1 di istana terpencil Wu Liang. Dia dipromosikan ke kesempurnaan besar Yu Huajing sejak 10.000 tahun yang lalu. Dia yakin bahwa selama dia menangkap Tan Yun, dia akan menukar Yu Huadan dari istana Liu Tianxuan. Setelah mengambilnya sendiri, dia bisa menyentuh kesempatan Yu Huaseng. Menurutnya, ketika pintu alam rahasia rusak, itu adalah hari ketika Huangfu Shengzong dihancurkan dan Tan Yun ditangkap hidup-hidup. Hehehe, Xuan Yuan Feixu tersenyum dengan percaya diri. Sambil mencicipi anggur, dia melihat banyak bawahan yang menyerang gerbang wilayah rahasia dan memerintahkan, jangan malas. Lanjutkan pukulan keras ke kepala istana. Sampai pintu tanah rahasia hancur. Itu adalah kepala istana. Master Alam Bulu dengan hormat mengambil perintah dan sekali lagi dengan panik memahat di pintu alam rahasia. Pada saat berikutnya, tirai cahaya meledak di pintu alam rahasia. Ketika semua kekuatan besar tercengang, pintu alam rahasia, mengaum, terbuka. Keluar dari sini. Dengan deru langit yang bergetar, kera pembunuh iblis setinggi 900 kaki, melonjak dengan sihir hitam di tubuhnya, bergegas keluar dari pintu wilayah rahasia dengan tongkat hitam sepanjang 1000 kaki. Bang bang. Dengan gelombang acak dari tongkat raksasa, itu mengenai 12 kekuatan alam berbulu. Tiba-tiba, kabut darah memenuhi udara. 8 dari mereka memecahkan dada mereka dan menderita kerusakan parah pada organ dalam mereka, dan jatuh ke dalam kehampaan seperti babi mati. Suara mendesing. Saat ini, Xuan Yuan Feixu di gedung giok tiba-tiba bangkit, dan matanya yang keruh menunjukkan warna yang sangat terkejut. Dia berkata dengan tegas, semua orang mundur setelah mendengarkan perintah. Kera iblis ini berada di tahap ke-10 dewasa. Pemimpin istana kami akan menangani hewan jahat ini. Anda dapat dengan cepat melewatinya, membunuh pemimpin istana kami ke wilayah rahasia Huangfu, menangkap Tan Yun hidup-hidup dan membasuh Huangfu Shengzong dengan darah.
Sebelum suara itu jatuh, Suan Yuan Feixu tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, menggulirkan kekuatan ruang dan waktu. Kemudian, kekuatan dua jalan surgawi berubah menjadi kekuatan jalan waktu dan ruang surgawi dari seluruh tubuhnya. Pedang abadi ruang dan waktu, pengorbanan. Pada satu pemikiran, pedang lebar dengan atribut ganda waktu dan ruang terbang keluar dari mulut Suan Yuan Feixu. Dia memegang pedang terbang. Dengan berkat kekuatan ruang dan waktu, kecepatannya mencapai ekstrim. Tampaknya dia mengabaikan jarak waktu dan ruang, dan langsung muncul di langit di atas kera pembunuh, mengayunkan pedang ke bawah. Tusuk. Tiba-tiba, pedang berkilauan dengan hanya 1000 kaki terputus dari pedang terbang menuju kera pembunuh iblis. Napas yang dipancarkan oleh pedang membuat kekosongan dalam radius 50.000 li runtuh satu demi satu. Setelah kera pembunuh merasakan bau pedang, pupil besar itu menunjukkan warna yang dalam dan bermartabat. Mengaum. Ketika auman kera dengan semangat juang tinggi terdengar, kera pembunuh iblis itu menarikan tongkat hitam besar, bergegas ke langit dan membombardir ribuan kaki pedang. Ledakan. Dalam raungan yang memekakkan telinga, murid Suan Yuan Feixu menyusut dan mengeluarkan warna yang mengejutkan, tetapi ketika dia melihat pedangnya yang setinggi 1000 kaki, dia ambruk di bawah tongkat kera pembunuh iblis. Betapa kuatnya! Suan Yuan Feixu terkejut. Tanpa diduga, 90% pedangnya patah oleh kera pembunuh iblis. Tetapi kemudian dia merasa lega, karena dia melihat bahwa meskipun kera pembunuh mengalahkan pedangnya dengan tongkat, pedang itu mencengkeram telapak tangan besar tongkat besar itu, tetapi itu kabur oleh kejutan dan darah yang berdeguk. Tuan, benda tua ini memiliki kekuatan besar. Jangan datang untuk membantu saya untuk saat ini setelah Anda keluar. Jangan khawatir, aku harus memukulnya dengan keras. Setelah suara kera pembunuh, dia bertarung dengan Suan Yuan Feixu di udara tanpa syarat. Satu orang dan satu binatang menabrak gunung, hutan, dan lautan awan yang luas dari tanah. Pada saat ini, di antara orang kuat Yu Huajing terkenal yang tersisa, yang pertama adalah wakil komandan Istana Wu Liangyu, yang menunjukkan cahaya ganasnya dan berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selain kera iblis, Sekte Suci Huangfu rentan. Ikuti saya wakil komandan ke wilayah rahasia Huangfu dan bunuh dia." Membunuh. Wakil komandan memimpin dalam membunuh orang-orang di wilayah rahasia dengan pisau ungu besar. Kekuatan besar lainnya menawarkan berbagai senjata sihir satu demi satu. Tubuh mereka seperti anak panah dengan suara menderu, menembak ke arah pintu alam rahasia. Tepat waktu. Tanpa menunggu semua orang terbang ke gerbang tempat rahasia, Tan Yun, dengan seringai di wajahnya, terbang keluar dari gerbang tempat rahasia dengan pedang pembunuh Hongmeng, mengambil cahaya pedang, dan langsung memotong tangan kanan wakil komandan. Memegang pisau. Ah! Tangan tua. Dalam teriakan wakil komandan, tubuh Tan Yun berubah seperti singa yang ganas, kaki kirinya menghancurkan dada wakil komandan, dan kemudian membunuh musuh terbang lainnya. Komandan terus memuntahkan darah di mulutnya, dan tubuhnya jatuh dari gunung. Pada saat ini, orang-orang kuat yang telah terbunuh di gerbang alam rahasia melihat bahwa wakil komandan Zhou Xiong dari alam Yuhua terluka parah oleh Tan Yun, dan mereka ketakutan di luar kendali. Tapi yang membuat mereka semakin ketakutan adalah karena Tan Yun secepat kilat dan sekuat guntur, mereka sama sekali tidak bisa menangkap jejak gerak Tan Yun. Semua kekuatan besar segera berhenti terbang. Mereka semua gugup dan gugup. Mereka melihat sekeliling kehampaan dengan hati-hati, tetapi mereka masih tidak bisa melihat Tan Yun. Bagaimana dengan bajingan kecil Tan Yun? Pada saat ini, seorang wanita tua dengan 8 bulu di dunia, baru saja membuka mulutnya. Tan Yun keluar dari udara tipis dengan pedang, memotong kakinya dengan pedang, dan kemudian ujung pedang yang tajam menusuk dadanya dengan darah. Uff! Wanita tua itu memutar matanya dan jatuh ke dalam kehampaan. Pemimpin istana, kekuatan Tan Yun terlalu kuat. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kepala istana. Kekuatan besar berteriak kepada Suan Yuan Feixu, yang bertarung dengan kera pembunuh iblis di langit. Suan Yuan Feixu mendengar pidato itu, menatap Tan Yun dan berkata dengan marah, sekelompok hal yang tidak berguna. Tan Yun hanya tingkat kelima dari alam eklosion. Apa yang kamu takutkan? Berikan kepada pemimpin istana. Begitu suara Suan Yuan Feixu jatuh, dia sangat marah sehingga dia ingin muntah darah.
Karena dia menemukan bahwa Tan Yun memegang pedang terbang dan sering berkedip dalam kehampaan. Setiap kali, seorang bawahan jatuh dari kehampaan seperti babi mati setelah kehilangan lengan dan kaki. Dalam sekejap mata, hanya ada lebih dari 50 dari lebih dari 200 bawahan yang tidak terluka. Xuanyuan Feixu meraung, kalian semua lari untuk hidup kalian. Adapun kera iblis dan Tan Yun, kepala istana akan menyelesaikannya. Setelah mengaum, Xuanyuan Feixu ingin melepaskan keterjeratannya dengan kera pembunuh dan menangkap Tan Yun hidup-hidup. Tetapi di bawah serangan kera, dia tidak bisa melarikan diri. Lebih dari 50 kekuatan besar di kehampaan di bawah lautan awan, dengan izin pemimpin istana untuk melarikan diri dan melindungi diri mereka sendiri, tersebar dan bergegas ke langit ke segala arah. Kakak, pergi. Sen Subing memimpin gadis-gadis itu terbang keluar dari tempat rahasia dengan tarian rambut mereka. Bersama dengan Tan Yun, mereka mengejar lebih dari 50 energi besar. Pada saat berikutnya, ada suara konstan di langit, dan kekuatan besar dari istana yang tak terukur berteriak minta tolong kepada Xuanyuan Feixu. Ketika teriakan minta tolong menjadi sunyi, kekuatan lebih dari 50 istana terpencil yang tak terbatas rusak parah. Dan Tuoba Yingying telah memenjarakan lebih dari 200 musuh yang terluka parah di Menara Suci. Hanya Xuanyuan Feixu yang masih bertarung dengan kera pembunuh iblis terlepas dari musim gugur. Wosh! Tan Yun dan Sen Subing, beberapa wanita, naik di awan biru dan berdiri di lautan awan yang luas. Melalui pengamatan kesadaran spiritual, mereka telah mencapai satu orang dan satu binatang yang bertarung dalam kehampaan sejauh jutaan mil. Tan Yun berkata kepada para wanita, kekuatan kera tua terlalu kuat dari kita. Dia tidak bisa mengalahkan orang ini untuk sesaat. Kita tidak bisa membantu di masa lalu. Sebaliknya, akan ada bahaya. Kita akan melihat dari kejauhan dan menunggu kesempatan untuk melakukannya lagi. Waktu berlalu tanpa terasa. 2 jam kemudian, malam mengikis langit dan bumi. Langit penuh bintang dan bulan yang cerah terbenam di langit. Xuanyuan Feixu, yang awalnya tidak dapat dibedakan dari kekuatan kera pembunuh iblis, secara bertahap jatuh. Di sisi lain, gorila lebih berani dan lebih berani. Hei, hei, hei. Kera pembunuh iblis itu menyeringai. Anak kecil, kakek keramu, aku baru saja melakukan pemanasan. Kenapa kamu tidak tahan? Meskipun kera pembunuh iblis tertawa, tongkat raksasa di tangannya adalah harimau yang menari, yang membuat kekosongan di bawah sinar bulan runtuh. Binatang buas, dan Tan Yun Yu, bajingan kecil, dengarkan, Tuan Istana saya akan pergi ke Istana Liu Tianxuan dan meminta Tuan Istana Sangguan untuk membunuhmu. Setelah Xuanyuan Feixu terengah-engah dan meninggalkan ancaman, dia dipenuhi dengan kekuatan waktu dan ruang dan surga, dan melarikan diri ke pegunungan. Kera tua, jangan biarkan dia melarikan diri. Perintah Tan Yun. Tuan, jangan khawatir, dia tidak bisa kabur bersamaku. Kera pembunuh berteriak mendominasi, terkikik dan mengejar Xuanyuan Feixu. Tan Yun dan gadis-gadis itu masih mengambang di awan, melepaskan kesadaran spiritual mereka dan meluas ke satu orang dan satu binatang mengejar dalam kehampaan. Alasan mengapa Tan Yun tidak mengejarnya adalah, pertama-tama, dia tidak terbang secepat kera pembunuh dan Xuanyuan Feixu. Kedua, Tan Yun percaya bahwa dengan kekuatan tahap dewasa ke-10 dari kera tua, penangkapan Xuanyuan Feixu akan terjadi cepat atau lambat. Benar saja, Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritualnya bahwa Xuanyuan Feixu ditangkap oleh kera pembunuh iblis ketika dia baru saja melarikan diri dari kehampaan 500.000 li. Dia melambaikan tongkatnya dan memukul kepalanya. Xuanyuan Feixu sedang terburu-buru. Pedang terbang itu keluar dan melayang ratusan kaki di atas kepalanya. Saat diblokir, pedang terbang itu dihancurkan oleh kera pembunuh. Bagaimana bisa seperti ini? Xuanyuan Feixu meraung dengan suara serak, bagaimana pedang terbang Tuan Istana bisa dipatahkan. Xuanyuan Feixu tampak panik, tetapi Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritualnya bahwa warna licik tiba-tiba melintas di matanya. Segera, dia memberi pesan kepada iblis yang membunuh kera, hati-hati, kera tua, ada penipuan. Begitu suara itu jatuh, Xuanyuan Feixu tiba-tiba berkata dengan senyum muram, pistol waktu dan tombak ruang. Berdengung. Dalam keterkejutan kekosongan,
tombak besar dengan 100 kaki menembus kekosongan dan menusuk tongkat raksasa yang jatuh. Tan Yun melihat sekilas bahwa senjata terbang ini adalah senjata abadi Tiongkok yang asli. Dong, ada suara keras di tanah. Sementara tombak sepanjang 100 kaki dihancurkan oleh kera, tongkat raksasa gelap itu sedikit mandek di kehampaan. Membunuh. Xuan Yuan Feixu mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari perampokan dan tiba-tiba muncul ribuan kaki di depan leher kera. Di antara mulutnya, tombak tajam dengan aliran darah menembus tenggorokan kera. Berikan padaku. Tepat pada saat kritis, telapak tangan kiri kera pembunuh tiba-tiba menggenggam ujung tombak, dan membiarkan telapak tangan itu terpotong hingga mengeluarkan lebih banyak darah daripada darah. Tidak peduli seberapa keras Xuan Yuan Feixu mencoba, dia tidak bisa menembus leher kera pembunuh lagi. Mengaum. Murid besar kera pembunuh mengungkapkan kemarahannya yang besar. Tongkat raksasa gelap di tangan kanannya tiba-tiba menjadi panjang zangsu. Dia mengeluarkannya dan menikamnya di dada Xuan Yuan Feixu. Ketika tongkat hitam itu mengenai dada Xuan Yuan Feixu, mulut Xuan Yuan Feixu bergerak tanpa suara. Segera, baju besi berkabut yang dibentuk oleh tirai tipis melindungi tubuhnya. Bas. Setelah armor halus terkena, itu runtuh dalam sekejap mata. Tidak. Klik. Saat berikutnya, dalam jeritan ketakutan Xuan Yuan Feixu membunuh seekor babi, tongkat hitam dengan panjang sekitar zang mematahkan beberapa tulang rusuk, menancap dari dadanya, dan menusuk keluar dari punggungnya berdarah. Gulu. Gulu. Mata Xuan Yuan Feixu hitam, dan tenggorokannya terus menyemprotkan darah dan jatuh ke langit. Kera pembunuh menukik ke bawah, mengubah tubuhnya menjadi setinggi seseorang, membawa kaki Xuan Yuan Feixu dan terbang ke Tan Yun. Tentu saja, kera pembunuh iblis juga mengumpulkan senjata dan tombak Xuan Yuan Feixu sebagai barang rampasan. Saat malam semakin gelap, kera pembunuh datang untuk mencokelatkan Yun dengan Xuan Yuan Feixu yang setengah mati. Tetapi pada saat ini, Xuan Yuan Feixu, yang sedang sekarat, tiba-tiba melepaskan diri dari tangan kanan kera pembunuh sementara kera pembunuh tidak memperhatikan. Tan Yun, tidak mudah bagimu untuk berurusan dengan pemimpin istana. Tangan kanan Xuan Yuan Feixu memutar cakarnya dan mencubit leher Sue Zian ke arah 4 lipatan Yu Huajing. Xuan Yuan Feixu layak menjadi banyak akal. Memang benar dia terluka parah, tapi dia tidak lumpuh. Baru saja dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari pembunuhan kera pembunuh. Karena itu, dia berpura-pura mati untuk menangkap seorang wanita dan mengancam Tan Yun. Benarkah? Mengapa patriarku berpikir mudah untuk menangkapmu? Tan Yunleng tertawa dan tiba-tiba muncul di depan Sue Zian dan berteriak, hancurkan untukku. Tan Yun juga mengubah tangan kanannya menjadi cakar dan merobek kekosongan. Setelah memegang tangan kanan Xuan Yuan Feixu seperti kilat, tangan kanannya, klik. Tulang tangan kanan Xuan Yuan Feixu patah secara paksa. Ah! Xuan Yuan Feixu berteriak, tiba-tiba menyela, tetapi Tan Yun tiba-tiba mengangkat kakinya dan meletakkan kaki sedang di mulut Xuan Yuan Feixu. Gigi Xuan Yuan Feixu jatuh, dan Tan Yun menamparkan dadanya. Kali ini, Tan Yun menukik ke bawah, meraih leher Xuan Yuan Feixu dengan satu tangan, mengangkatnya, menunjukkan murid surgawi Hong Meng dan bertanya, pada masa itu, Tuoba Seng Chao mendapatkan pedang ilahi di tanah abadi, dan kemudian berbakti diberikan kepada orang-orang terpencil yang tak terbatas. Istana. Katakan padaku, di mana pedang suci itu sekarang? Mendengar pidato itu, Xuan Yuan Feixu tampak kusam dan berkata, di kuil tak terbatas dari istana tak terbatas. Apakah kamu memiliki api peringkat abadi semu di istana terpencil Wuliang? Tan Yunmu diharapkan. Aku tidak tahu apa itu tahap abadi semu. Xuan Yuan Feixu berkata dengan jujur. Tan Yun berkata dengan dingin, panggung abadi semu adalah panggung abadi di mulut para biarawan daratan yang dihukum oleh surga. Di mana? Tan Yun bertanya, apa atribut api, dan apa kelas spesifiknya? Itu ada di istana harta karun tersembunyi di istana kita. Xuan Yuan Feixu berkata dengan jujur, ada 3 atribut api dan 4 atribut es. Saya tidak dapat melihat tingkat spesifiknya, tetapi menurut catatan istana yang tak terukur, itu adalah tingkat abadi semu di mulut Anda. Mencium pidato, Tan Yun memutar tangan kanannya, dan slip batu giok muncul di tangannya. Dia memerintahkan, gambar peta yang mengarah ke istana Wuliang Yu di slip giok untukku.
Iya, rasa kontrol gemetar Suanyuan Feixu meresap ke dalam slip batu giok dan mulai menggambar. Setelah slip peta giok digambar, Tan Yun melepaskan pengetahuan spiritualnya dan memasuki slip peta giok. Setelah mengingat peta melalui kemampuan tidak pernah lupa, dia melemparkan Suanyuan Feixu ke Tuoba Yingying dan memerintahkan. Yingying, saya akan meneruskan perintah setelah saya kembali ke sekte, sehingga semua pejabat senior dan murid di dua wilayah rahasia keabadian dan roh dapat berkumpul di Gunung Kuno Huangfu besok pagi. Adakan upacara akbar untuk menghancurkan musuh. Keesokan harinya, saatnya akan tiba. Tempat rahasia Huangfu, Gunung Kuno Sengmen Huangfu. Gunung Kuno Huangfu ini setinggi 3,8 juta kaki. Ini adalah puncak peri tertinggi di seluruh tempat rahasia Huangfu. Tidak ada seorang pun. Pegunungan kuno berwarna hijau dan menetes, dan kabut serta awan yang mengalir perlahan merayap. Itu tampak seperti mimpi dan negeri dongeng dari kejauhan. Sejak berdirinya Master Su, setiap patriark akan tinggal di puncak Gunung Kuno Huangfu. Tentu saja, kecuali Tan Yun. Hari ini, orang-orang yang tinggal di Gunung Kuno Huangfu masih merupakan kehidupan setelah kematian dan Tai Xuanzong, Suyu. Pada saat ini, berliku di atas Gunung Kuno Huangfu, alun-alun Tiangong yang besar penuh dengan lebih dari 20 juta murid dari luar dan dalam dari 3 tempat rahasia. Di depan lebih dari 20 juta murid Istana Surgawi, berdirilah Huangfu Shengzong tingkat tinggi di 3 tempat rahasia, dengan lebih dari 6.000 orang. Di depan gedung-gedung tinggi, lebih dari 700 Yuhua Jing dan Neng, yang terluka parah dan dalam bahaya di Istana Wuliangyu, terbaring di tanah dengan napas tidak teratur dan tatapan ketakutan. Di luar alun-alun Tiangong, murid abadi dari 3 alam rahasia, alam pemurnian jiwa, semua berdiri di udara dengan kaki di atas pedang terbang. Di belakang para murid gerbang abadi, para murid gerbang suci dari 3 tempat rahasia berdiri di udara satu demi satu. Pada saat ini, lebih dari 40 juta murid Huangfu Shengzong semuanya hadir. Mereka semua melihat ke atas dengan tenang dan menyembah Tan Yun, yang berdiri di langit di atas Istana Surgawi. Tuoba Yingying, di depan para murid di alun-alun Tiangong, mengepalkan tangan kanannya ke dada kirinya, menatap Tan Yun dan berlutut dengan hormat dengan satu lutut, bawahanku telah melihat patriark. Selain wanita Tan Yun, lebih dari 6.000 pejabat tinggi berlutut satu demi satu dan berteriak, bawahanku mengetuk Tuhan. Kemudian, lebih dari 20 juta murid di gerbang luar dan dalam alun-alun Tiangong berlutut di depan Tan Yun. Di luar alun-alun, para murid abadi yang menginjak pedang terbang berlutut di atas pedang terbang. Para murid yang berdiri di udara berlutut dalam kehampaan. Ada lebih dari 40 juta murid. Ini adalah tempat yang gelap. Ini cukup spektakuler dan mengejutkan. Dengan satu suara, semua murid berkumpul dan berteriak satu demi satu, yang bergema melalui wilayah rahasia Huangfu yang jaraknya jutaan mil. Sampai jumpa, Tuan. Suara gemetar jiwa bergema di antara pegunungan yang lebih rendah untuk waktu yang lama. Pada saat ini, di seluruh wilayah rahasia Huangfu, monster cerdas yang tak terhitung jumlahnya juga merangkak di antara pegunungan. Semua bebas. Suara Tan Yun kecil, tapi jelas terdengar di telinga semua orang. Tuan Xie, lebih dari 40 juta orang bangkit satu demi satu. Tan Yun menatap pejabat dan murid tingkat tinggi, dan tiba-tiba terdiam. Suara lama bergema di seluruh dunia. Hampir semua dari Anda tidak tahu tentang istana terpencil Wuliang. Hari ini, Tuanku akan memberi tahu Anda. Tidak ada keraguan bahwa istana ini dan Zhongnan Xianshan adalah kekuatan super. Kekuatan terendah di istana juga adalah 4 tingkat eklosion. Begitu komentar ini keluar, semua orang mendidih. Semua murid hanya tahu bahwa istana Wuliangyu sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka istana itu begitu kuat. Demikian pula, banyak pejabat tinggi dan murid berpikir bahwa pemimpin dan istrinya dapat ditangkap hidup-hidup di masa depan. Seberapa kuat sekte mereka? Diam. Tan Yun melambaikan tangannya kepada orang-orang. Setelah diam, dia memandang orang-orang dengan bingung. Kata-katanya selanjutnya membuat semua orang bersemangat dan bersemangat. Namun, melihat wajah Tan Yun tiba-tiba menjadi serius, suara lang-lang menembus langit, seperti yang Anda semua tahu, di musim gugur yang bermasalah di Huangfu Shengzong, selama lebih dari 50 tahun,
Zong kami telah berulang kali menghadapi bencana pengepungan musuh. Tapi kami tidak hanya selamat, tetapi juga memenangkan banyak pertempuran dan kemenangan. Kami tak terkalahkan. Dengan upaya semua pemimpin senior sekte kami telah tumbuh selangkah demi selangkah dari sekte kuno yang kesepian. Itu tidak hanya mengembalikan kemuliaan Grandmaster kami ketika dia masih hidup, tetapi juga melampaui puncak Grandmaster kami ketika dia masih hidup. Sejak kita menghancurkan Istana Peri Roh, kita telah pulih ke masa kejayaan ketika kakek kita masih hidup. Ketika kita menyatukan Gunung Hukuman Surgawi, kita telah melampaui masa lalu dan memiliki potensi kekuatan super. Ketika kita menyatukan 4 dinasti suci dan membuat dinasti suci Tang Xun hari ini dan dinasti suci Qing Cheng berafiliasi dengan sekte kita telah menjadi kekuatan super yang nyata. Ketika kami menghancurkan Gunung Nanxian, kami telah menjadi kekuatan utama. Ketika kita akan menghancurkan Istana Wuliangyu selanjutnya, kita telah menjadi penguasa sepertiga daratan. Semua pencapaian ini bukan hanya kehormatan Tan Yun, tetapi juga kehormatan tertinggi Huang Fu Sengsong. Setelah 5 kata, ketika kita, dari Tan Yun, para eksekutif senior dan murid yang tak terhitung jumlahnya menangis kegirangan. Sebaliknya, ada lebih dari 700 Yu Huajing dan Neng di istana terpencil yang tak terbatas, dengan keterkejutan dan keheningan di mata mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zhongnan Xianshan telah dihancurkan oleh Huang Fu Sengsong. Mereka tidak menyangka bahwa 2 ziarah suci hari ini berafiliasi dengan Huang Fu Sengsong. Mereka ingin berbicara, tetapi sebagian dari lidah mereka telah dihancurkan, dan yang tidak dihancurkan telah dipenjarakan. Mereka hanya bisa melihat Tan Yun yang ilahi dengan marah. Ini kejutan, bukan? Tan Yun berkata pelan, masih banyak kejutan. Setelah tuanku mengeksekusimu, aku akan mencabut istana Liu Tianxuan dalam waktu singkat. Tapi sayang sekali kamu tidak bisa menyaksikan hari itu. Tan Yun berkata, di mata para kanibal besar di istana Wuliangyu, mata bintangnya menunjukkan kesedihan yang mendalam, bahkan jika kita membunuh lebih dari 700 hewan, kita tidak dapat mengembalikan nyawa jutaan muridku. Tan Yun mengucapkan sepatah kata dan menatap lebih dari 600 dari mereka. Dia menunjukkan murid surgawi Hongmeng dan meminta mereka untuk mengatakan posisi keluarga satu per satu. Setelah Tuoba Yingying mengingat lebih dari 600 keluarga, Tan Yun mengangkat kendalinya atas mereka. Namun, melihat mata Tan Yun Xing mengungkapkan niatnya yang menjulang untuk membunuh, dia menjatuhkan dirinya ke tanah dan berkata, meskipun kita tidak dapat menyelamatkan nyawa jutaan murid, saya harus membiarkan lebih dari 700 keluarga ini menguburkan murid-murid Huang Fu yang mati. Sengsong. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun berkata dengan keras, saya adalah saudara dari jutaan murid. Berdiri. Itu patriark. Ya, murid. Belum lama ini, beberapa murid Huang Fu Sengsong yang ditandai dengan kata, tanah rahasia jiwa, terbang dengan pedang, dengan total lebih dari 3.000 orang, dan beberapa menyeberang di udara, semuanya terbang dan jatuh di bawah. Tan Yun. Murid telah melihat patriark Ang, dipuja oleh lebih dari 3.000 murid. Mereka bingung dan tidak tahu apa yang dilakukan Tuhan. Bangun. Setelah Tan Yun meminta lebih dari 3.000 murid untuk bangun, dia memerintahkan, yang paling menyakitkan bukanlah pemimpinnya, tetapi kerabatmu. Oleh karena itu, lebih dari 700 kekuatan besar Yu Huajing akan diserahkan kepadamu. Kamu bisa membunuh sesukamu. Mendengar pidato tersebut, lebih dari 3.000 murid pada awalnya tercengang, dan kemudian berteriak, terima kasih, Tuhan. Di sisi lain, lebih dari 90% dari lebih dari 700 kekuatan besar yang tidak dapat berbicara sangat marah sehingga mereka menyemprotkan darah ke mulut mereka. Dalam pandangan mereka, Tan Yun tidak hanya bunuh diri, tetapi mempermalukan dirinya sendiri sampai mati. Bagaimanapun, dia juga semacam kekuatan besar di dunia bulu. Semacam orang yang berdiri di puncak benua hukuman surgawi dibunuh oleh beberapa semut mol. Membunuh. Bunuh mereka untuk membalaskan dendam kerabat kita yang mati. Bunuh. Lebih dari 3.000 murid memiliki gambar orang yang mereka cintai di benak mereka. Emosi mereka benar-benar di luar kendali dan mereka mampu membunuh lebih dari 700 eklosion yang sekarat. Sesaat kemudian, lebih dari 700 orang meninggal tanpa seluruh tubuh. Ketika janin peri halus mereka baru saja terbang keluar dari tubuh, itu dihancurkan oleh Tuoba Yingying.
Kemudian, Tan Yun menatap para pemimpin dan murid teratas dengan tatapan bermartabat dan berkata, "Ingat, meskipun kami menghancurkan Zhongnan Xianshan dan Istana Wu Liangyu, kami masih memiliki musuh terkuat di antara umat manusia. Nama musuh yang mematikan ini adalah Istana Liu Tianxuan. Mulai saat ini, semua orang di Huangfu Shengzong dengan kuat mengingat nama itu." Selanjutnya, Tan Yun meminta para pemimpin senior dari alam rahasia abadi dan alam rahasia jiwa ilahi untuk memimpin murid-muridnya kembali ke alam rahasia mereka sendiri. Di alun-alun Tiangong, hanya Tan Yun dan sekelompok orang kepercayaan yang tersisa. "Tuan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" tanya Tuoba Yingying. Kerumunan memandang Tan Yun. Setelah Tan Yun bermeditasi sebentar, cahaya halus di matanya berkedip. Sangguan Yachai bergegas menuju kesempurnaan besar dari keadaan eklosion setahun yang lalu. Promosi Yuhua Jing Jeoxiong menjadi Dayuanman membutuhkan waktu lama. Bahkan jika dia memiliki senjata ajaib ruang waktu master, dia tidak dapat dipromosikan tanpa 3 tahun di luar. Karena itu, kami punya 2 tahun di sini. Bahkan jika dia pergi ke Zhongnan Xianshan dan Istana Wu Liangyu segera setelah meninggalkan Bea Cukai dan menemukan bahwa 2 kekuatan besar telah dihancurkan, itu akan memakan waktu 3 tahun untuk pergi ke 2 kekuatan besar. Selain itu, Istana Liu Tianxuan cukup jauh dari Gunung Tianjing. Bahkan jika dia dipromosikan menjadi Yuhua Jing, dia harus terbang selama lebih dari setahun. Dengan cara ini, bahkan jika dia segera membunuh Gunung Tianjing setelah mengetahui bahwa kedua kekuatan itu dihancurkan, itu akan menjadi 6 tahun kemudian. Selain itu, ditambah dia tahu identitas saya tidak berpikir dia berani bertindak gegabah. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa kita harus memiliki waktu relaksasi sekitar 8 tahun. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka semua menatap Tan Yun dengan kagum. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan matanya mengungkapkan niat yang tidak terselubung untuk membunuh, maka 8 tahun ini akan cukup bagi kita untuk membunuh musuh lain. Cepat adalah 8 tahun, lambat lebih dari 10 tahun. Pasti ada perang besar antara Huangfu Shengzong dan Istana Liu Tianxuan. Setelah itu, Tan Yun memandang Tuoba Yingying dan berkata, "Yingying, kamu, Xian dan Suzhen, segera tinggalkan Gunung Tianjing dan hancurkan keluarga di belakang lebih dari 700 musuh di Istana Wu Liangyu." "Itu tuannya. Itu patriark. Kakak ipar yang baik." Setelah Tuoba Yingying, Shen Suzhen dan Sue Xian menjawab, Tan Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Oh, ya, Yingying, lebih dari 10 tahun yang lalu, Anda mengirim seseorang ke medan perang 3 dewa untuk membuka area percobaan murid dan memerintahkan orang untuk mencari tambang spiritual. Bagaimana kabarnya sekarang?" Tuoba Yingying dengan hormat berkata, "Beritahu tuanmu bahwa semuanya berjalan dengan baik. Area uji coba dari medan perang 3 dewa akan selesai dalam waktu 20 tahun sesuai dengan tujuan membuka radius 10 miliar li yang ditetapkan oleh kami. Selain itu, 30 tambang roh kelas atas, lebih dari 100 tambang roh kelas atas, lebih dari 1000 tambang roh kelas menengah dan hampir 3000 tambang roh kelas bawah telah ditemukan di 3 medan perang dewa. Bawahan saya telah mengirim orang ke saya." Tan Yun mengangguk puas dan berkata, "Oke, begitu. Pergilah bersama Xian dan Suzhen. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada lawan di seluruh biarawan daratan kecuali Istana Liu Tianxuan." Kemudian ketiga wanita itu terbang menjauh dari alun-alun Tiangong. Setelah ketiga wanita itu pergi, Shen Subing melangkah maju, dengan lembut meluruskan jubah Tan Yunzi dan berkata, "Bagaimana dengan kita? Apakah Anda ingin pergi ke Istana Wu Liangyu dan mengambil kembali pedang ilahi Anda?" "Yah," kata Tan Yun, "tapi sebelum itu, aku ingin mengunjungi orang tua dan kakekku. Aku khawatir mereka takut dengan suara besar dari serangan Istana Wu Liangyu di Huangfu Shengzong." Selanjutnya, Tan Yun membawa Su Bing, Yu Qin, Membalderdas, Xiao dan Xianer ke wakil puncak pelayanan jasa di Tanah Suci Pelayanan Jasa dan mengunjungi Feng Jingru, Tan Feng dan Master Tan. Tan Yun dan kelima putrinya tinggal bersama mereka sampai malam tiba. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat rahasia Huangfu. Sebelum terbang keluar dari wilayah rahasia Huangfu, Tan Yun melepaskan keratua dan naga dan beruang Raja Tianluo di Menara Suci Linglong, dan membiarkan kedua binatang itu menjaga pintu sekte sambil berlatih di pintu sekte. Setelah mengatur segalanya,
Tan Yun mengorbankan perahu peri inferior yang didapatnya setelah membunuh musuh. Di kapal roh, Tan Yun menawarkan menara suci terbaik yang indah dan memasuki lantai 12. Saat berlatih, dia mengendarai perahu peri dengan 5 wanita dan pergi dari gunung. Ketika 5 wanita memikirkan 6 hari Suangong yang akan mereka hadapi di masa depan, mereka juga merasakan tekanan besar dan mengorbankan menara suci mereka sendiri satu demi satu untuk masuk. Kultivasi batin. Perahu peri yang lebih rendah seperti kilat yang jernih. Setelah mengemudi keluar dari Gunung Tianjing, Tan Yun khawatir tentang keselamatan dinasti suci Qing Cheng dan dinasti Tang Xunseng, jadi dia pertama kali berkendara ke langit melewati perbatasan dinasti suci Qing Cheng. Setelah Tan Yun menemukan bahwa orang-orang dari ziarah Qing Cheng hidup dan bekerja dengan damai dan puas, dia memberikan suara kepada salah satu pemimpin kota dan bertanya apakah ada invasi asing terhadap ziarah Qing Cheng. Setelah mendengar bahwa itu adalah Tan Yun, penguasa kota segera berlutut di mansion, menatap langit yang kosong dan berkata dengan hormat, laporkan kembali kepada Tuhan. Saya belum pernah mendengar tentang invasi dinasti suci. Ya, tuanku tahu, bangun. Ketika suara Tan Yun terdengar lagi di telinga penguasa kota, Tan Yun telah terbang melintasi kota dan mencapai dinasti Tang Xunseng. Tanyakan juga pada penguasa kota dinasti Tang Xunseng. Pemimpin kota mendengar bahwa penguasa sejati dinasti Tang Xunseng tiba dan segera memimpin seluruh keluarga, menatap ke langit dan dengan hormat memberitahu Tan Yun bahwa dinasti Tang Xunseng belum diserang. Mendengar pidato itu, Tan Yun, yang mengemudikan perahu peri, berkhotbah kepada penguasa kota, pergi dan beritahu Tuhanmu yang suci bahwa Gunung Peri Zhongnan dan Istana Wuliangyu telah dihancurkan oleh Tuhan kita. Kamu meminta Tuhanmu yang suci untuk pergi ke ziarah suci Qing Cheng dan memberitahu Feng Qing Cheng berita itu. Setelah transmisi suara, Tan Yun mengendarai perahu roh dan menghilang melewati perbatasan dinasti Tang Xunseng, terbang ke daerah tak berpenghuni di barat daya. Penguasa kota melewati dinasti Tang Xunseng dan mentransmisikan susunan antara kota dan kota. Setelah tiba di kota Kekaisaran Tangzun, dia segera memasuki istana Kekaisaran Tangzun. Ketika Tang Yongsheng mengetahui bahwa calon menantunya tidak hanya menghancurkan Zhongnan Xianshan, tetapi juga menghancurkan istana Wuliangyu, ia tiba di kota Kekaisaran Qing Cheng dengan penuh semangat. Memberitahu Feng Qing Cheng dan Feng Tianlun tentang hal itu. Di aula yang megah, Feng Tianlun memandang Tang Yongsheng dan berkata dengan iri, "Saudara Tang, aku sangat iri padamu." Oh, Tang Yongsheng tidak mengerti. Mengapa Feng Xiandi mengatakan itu? Feng Tianlun berkata sambil tersenyum, "Saudara Tang, aku iri pada tuan kita, tetapi calon menantumu." Oh, jadi ini. Tang Yongsheng berkata dengan santai, "Apa yang membuatmu iri pada saudaramu? Biarkan aku menghukum permaisuri pertama di daratan dan menikahi Yuner di masa depan. Itu sudah cukup." Pada saat ini, Feng Qing Cheng, yang duduk di satu sisi, wajahnya memerah. Feng Tianlun melirik penampilan Feng Qing Cheng yang pemalu, mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, "Itu ide yang bagus, sangat bagus." Feng Qing Cheng mewarnai pipi Xia dan berpura-pura marah, "Paman Tang dan ayahnya, kamu akan mengolok-olok orang lain dan mereka mengabaikanmu." Setelah itu, Feng Qing Cheng, satu generasi permaisuri, melarikan diri dari aula. Di aula, Tang Yongsheng mengerutkan kening, "Saudara yang baik, anak Qing Cheng, menang." "Ya, tentu saja," Feng Tianlun berkata sambil tersenyum, "Qing Cheng adalah anak kurus yang menyembunyikan segala sesuatu di dalam hatinya. Jika dia tidak memiliki kasih sayang untuk patriark, bagaimana dia bisa secara pribadi mengukir patung patriark, berdiri di kota suci saat ini melihat bulan?" Setelah itu, Feng Tianlun membuang senyumnya dan menghela nafas, "Saya tidak tahu patriark. Apakah Anda ingin menikahi Qing Cheng?" Setelah menghela nafas, Feng Tianlun memandang Tang Yongsheng, tiba-tiba menjadi sedih dan berkata, "Saudara Tang, tidakkah kamu mau?" Feng Tianlun berkata demikian, tentu saja karena Tang Membalderdas adalah alasan tunangan Tan Yun. "Itu tidak benar, Feng Xiandi. Kamu terlalu banyak berpikir." Ketika Tang Yongsheng berbicara, matanya menunjukkan kerinduan yang dalam. Feng Tianlun sepertinya memikirkan sesuatu dan bersimpati, apakah masih belum ada berita tentang Xingning? Tidak, mata Tang Yongsheng dipenuhi air mata dan memarahi dirinya sendiri. Pada tahun-tahun itu, Xingning memaksanya untuk mati agar tidak membiarkan saudaranya menyerang Huang Fusengsong.
Tapi aku meninggalkan kolam rohnya dengan marah dan menghancurkan hatinya. Aku khawatir Si Nying tidak akan memaafkanku seumur hidupnya. Meskipun dia bukan putri saudara laki-lakiku sendiri, aku sangat mencintainya. Surga menghukum luasnya daratan. Jika Xin Ying tidak ingin melihatnya, di mana saya bisa menemukannya? Sudah setahun sejak Tan Yun mengusir perahu peri Siapin dari Gunung Tianjing. Dalam setahun, Zhong Wuxiao dan Dan Taixianer, yang akan menyentuh 5 penghalang lingkungan eklosion, kini telah memasuki 5 penghalang lingkungan eklosion. Shen Subing telah dipromosikan ke tingkat ke-6 Yu Huajing, sementara Namong Yukin dan Tang Mengbalu masih tingkat ke-5. Tan Yun, di lantai 12 Menara Suci Linglong, masih belum menyentuh 6 kali lipat penghalang Yu Huajing. Namun, Tan Yun sombong. Jika dia memberi dirinya 1 tahun lagi, dia bisa memasuki 6 tingkat eklosion. Pada saat ini, perahu peri 1000 kaki bergerak melintasi lautan awan yang luas. Tan Yun terbang dan jatuh di atas perahu roh dari menara suci yang indah, melepaskan kesadaran spiritualnya dan menutupi area 110 juta mil di bawahnya. Dia tahu bahwa menurut slip peta giok ke istana tanpa batas, dia telah mencapai perairan terluar dari laut ajaib yang tak berujung. Pada saat ini, 5 wanita menemukan bahwa setelah Tan Yun meninggalkan menara suci Linglong, mereka juga terbang keluar dari menara suci ruang waktu master mereka dan berdiri berdampingan dengan Tan Yun. Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritualnya bahwa ada wilayah laut yang luas di bawah. Gas ajaib ungu berguling di atas area laut, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, kelima wanita itu juga memiliki panorama kebesaran dan kemegahan laut ajaib yang tak berujung di bawah melalui pengetahuan spiritual. Setelah Tan Yun mengambil kembali pengetahuan spiritualnya, dia melihat kelima wanita itu dan berkata, menurut slip batu giok di peta, istana terpencil yang tak terbatas berada di antara lautan sihir yang tak berujung dan wilayah sihir, sebuah lembah yang disebut lembah terpencil tanpa batas. Dengan kecepatan Xianzu, butuh setengah bulan lagi untuk tiba. Ketika Shen Subing, dan Taixianer, Zhong Wuxiao, dan Namong Yukin mengangguk ke kepala kapal, Tang Meng mengoceh dan berkata, Tan Yun, hentikan kapalnya. Tan Yun menjawab, mengendalikan perahu peri untuk mengapung di lautan awan. Kemudian, Tan Yun memikirkan sesuatu. Setelah mengemudikan perahu peri untuk melakukan pendaratan vertikal yang cepat dan menembus lautan awan, dia segera melayang di atas lautan ajaib yang tak berujung. Melihat arah kerajaan iblis di ujung, Tang perlahan berlutut di perahu peri. Air matanya yang berputar menunjukkan warna yang tegas dan berbisik. Kakek buyut, dan kerabat saya dari klan Tang, Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk memasuki kerajaan iblis untuk menebus saya dari dinasti Mu Fengsheng, mencoba untuk mengambil kembali pedang ilahi yang dirampok oleh kerajaan iblis. Ya, aku minta maaf untukmu. Jangan khawatir, ketika kamu kuat, kamu akan meratakan domain iblis dan membalasmu. Aku bersumpah akan membiarkan kerajaan iblis menguburmu. Kata Tang Mengon Sensei, air mata mengalir deras. Dia membenci dirinya sendiri karena telah menjadi pencuri selama bertahun-tahun. Dia membenci dirinya sendiri dan melibatkan ayahnya Tang Yongsheng. Dia disebut maniak pembunuh oleh dunia dan dikutuk sebagai pria pembunuh. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena dia, kakeknya, kakek buyutnya, dan keluarga terkenal kehilangan nyawanya dan meninggalkan tulangnya di kerajaan iblis. Ketika Tang membaloni sedih dan menyalahkan dirinya sendiri, Shen Subing, Yukin, Xianer, dan Tan Yun membungkuk dalam-dalam ke arah kerajaan iblis. Tan Yun perlahan berdiri, melihat ke arah kerajaan iblis, dan berkata dengan suara, kakek buyut, istirahatlah dalam damai dengan roh surga. Yuner akan menggunakan hidupnya untuk mencintai kehidupan yang melamun. Kamu tinggal di kerajaan iblis selamanya untuk omong kosong, jadi kamu bersumpah untuk membiarkan seluruh kerajaan iblis menguburmu. Setelah itu, Tan Yun membungkuk dan membantu Tang Mengbalu dengan susah payah. Sambil menghiburnya, dia mengendarai perahu peri menuju lembah yang tak terbatas. Pada saat ini, naga emas, singa dewa dan iblis telah kembali ke Gunung Tianjing dari dinasti Tang Zunseng dan dinasti Suci Qingcheng. Setelah kedua binatang itu kembali ke tempat rahasia Huangfu, Suyu mengatur senjata ajaib ruang waktu Master agar kedua binatang itu memasuki kultivasi. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian.
Tan Yun mengarahkan perahu roh ke lembah besar yang indah. Di mata Tan Yun dan 5 wanita, itu bukan lembah terpencil seperti ngarai. Karena puncak megah di kedua sisi lembah memotong seperti pisau langsung ke lautan awan, menghalangi langit dan matahari. Di pintu masuk lembah, sebuah tablet batu kuno sangat menarik perhatian. Tablet batu itu diukir dengan kata-kata kuno, lembah tak terbatas, lembah terbaik di dunia, dan mereka yang menerobos akan membunuh 9 keluarga. Tan Yun mengemudikan perahu roh dan melintasi ngarai yang lebarnya hanya 10.000 kaki. Setelah terbang sejauh 30 juta mil, dia sampai ke kedalaman lembah di mana 100 bunga bersaing untuk kecantikan. Di perahu roh, Tan Yun berdiri dengan tangan di punggung. Menurut slip batu giok di peta, formula untuk memasuki istana Wu Liangyu dicatat. Dia berbisik, memasuki istana Wu Liangyu seperti memasuki pintu kosong. Begitu Anda masuk, Anda tidak boleh pergi tanpa izin, jika tidak, Anda akan dibunuh. Ho ho ho. Begitu suara Tan Yun jatuh, ada angin kencang di langit. Ketika kehampaan itu seperti air mendidih, sebuah pintu tempat rahasia bundar dengan diameter 800 kaki keluar dari kehampaan. Ledakan. Kemudian, pintu tempat rahasia terbuka perlahan, dan tirai cahaya bulan terang turun dari pintu tempat rahasia, menyelimuti Tan Yun dan 5 wanita, dan terbang ke pintu dengan 6 orang. Tan Yun melambai, menyingkirkan perahu peri, dan kemudian terbang ke wilayah rahasia yang tak terbatas. Saat berikutnya, pemandangan di depan 6 orang Tan Yun berubah dan muncul di puncak gunung. Cantiknya, Zhong Wuxiao melihat pemandangan di depannya, dan wajahnya menunjukkan warna yang sangat memabukkan. Begitu pula Namong Yukin dan Tang Mengbalu. Di hadapan 5 wanita dan Tan Yun, samar-samar terlihat di mana Anda bisa melihat. Di bawah aura padat, awan mengambang dan kabut, lembah peri mulai terlihat. Di atas setiap lembah peri, air terjun peri mengalir deras, dan di sekitar lembah peri terdapat danau biru. Meskipun tempat rahasia tak terbatas hanya berjarak 3 juta mil, tempat ini penuh dengan pemandangan indah di mana-mana. Kemudian, Tan Yun dan kelima putrinya terbang melintasi lembah peri seindah negeri dongeng dan terbang menuju kuil tanpa batas. Setengah jam kemudian, 6 Tan Yun jatuh dari langit dan mendarat di tangga yang tergantung di depan aula kuno. Aula kuno dan sederhana ini, setinggi 13.000 kaki, memancarkan suasana kuno. 4 kata, kuil tanpa batas, tergantung di atas aula. Mata Tan Yun mengandung warna harapan yang dalam, karena dia tahu bahwa ada pedang surgawi Hongmeng di kuil tanpa batas. Menurut rumusan Dharma pada lembaran batu giok peta tentang pembukaan kuil tanpa batas, Tan Yun berbisik, istana saya tidak terbatas, Tao tidak terbatas, para pahlawan tidak terbatas, dan kemuliaan tidak terbatas. Tan Yun berkata, ledakan. Pintu aula Qianzhang yang berdebu perlahan terbuka. Tan Yun dan 5 wanita melihat pedang besar berdiri di kuil yang tak terukur. Seluruh tubuh pedang raksasa itu berwarna ungu, yang bisa terlihat samar-samar. Kekuatan guntur ungu mengalir terus-menerus di permukaan pedang ilahi, dan semburan guntur yang sedikit tidak terdengar samar di pedang raksasa. Pedang raksasa ini memberi mimpi buruk, Xiao, Xianer dan Yukin rasa krisis yang tak tersentuh. Sen Subing tersenyum dan berkata, Tan Yun, itu adalah atribut gunturmu pedang ajaib Hongmeng, Lei Zhen. Tan Yun mengangguk berat. Segera, dia naik 3.000 kaki di udara dan dengan lembut menyentuh pedang suci. Mata bintang itu menunjukkan warna rindu yang kuat. Lei Zhen, selama ribuan tahun, tuannya sudah lama tidak melihatmu. Kamu sudah terlalu lama berdebu. Hari ini Tuan akan membawamu pergi. Setelah itu, pedang ilahi Wanzang tiba-tiba bergetar dan memulihkan kedamaiannya. Tan Yun tahu bahwa Lei Zhen tertidur lelap seperti jinni, musin, qingning, tarian api, debu halus, wewangian angin, dan semangat instrumen yang hening. Tidur nyenyak. Mata Tan Yun Sing mengungkapkan harapan yang dalam, ketika Tuan membawamu kembali ke negeri dongeng, pada saat itu, Tuan akan membangunkanmu dan membuat negeri dongeng 9 hari bergetar untukmu. Setelah itu, Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba memukul dadanya. Dia tampak kesakitan, dan darah ungu tua menyembur keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah. Tanpa menunggu kerja kerasnya mendarat,
Tan Yun Lingzi memanipulasi kerja kerasnya dan dengan cepat membentuk totem di kehampaan. Garis darah di totem darah menggeliat, dan segera berubah menjadi 4 kata darah, Hong Meng tertinggi. Pergi. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, totem darah dengan cepat dicetak ke kota Sen Hunlei. Tiba-tiba, guntur pedang ilahi bergetar hebat. Dalam getaran itu, perasaan hubungan darah menyebar ke seluruh tubuh Tan Yun. Itu berarti pengorbanan darah berhasil. Kembalilah dari Lei Zhen. Ketika Tan Yun berteriak, 10.000 pedang ilahi Zhang tiba-tiba menyusut menjadi pedang terbang ungu setinggi 3 kaki 3 inci, yang menembus ke kedalaman pikiran Tan Yun dan menggantung di benaknya dengan 7 pedang ilahi Hong Meng seperti jinni. Setelah mengumpulkan kota petir pedang ilahi, Tan Yun melihat kembali ke kelima wanita itu dan berkata, pergi ke istana harta karun dan kumpulkan api. Aula harta karun tersembunyi terletak di atas sebuah danau di bagian terdalam dari tanah rahasia yang tak terukur. Aula setinggi 36.000 kaki dan memiliki 12 lantai. Hal ini cukup megah. Setelah memasuki aula harta karun, Tan Yun datang jauh-jauh ke lantai 12. Adapun banyak senjata ajaib dan batu roh di bawah lantai 12, Sen Subing semuanya termasuk dalam cincin Tuhan emas di antara jari-jari batu giok. Ketika Tan Yun datang ke pintu aula di lantai 12, yang tingginya ratusan kaki, dia melihat sebuah tablet batu berdiri di depan pintu aula. Prasasti itu mengatakan, jangan memasuki tempat-tempat berbahaya. Kau tunggu aku di luar. Setelah Tan Yun memberitahu kelima wanita itu, dia meremehkan untuk tersenyum pada loh batu. Kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, pintu aula terbuka, gelombang panas bergulir mencekik kelima wanita itu, bercampur dengan napas dingin yang membuat mereka kedinginan hingga ke sumsum tulang mereka, melonjak keluar dari aula di lantai 12. 5 wanita tidak bisa membantu tetapi mundur. Apa yang menarik perhatian Tan Yun adalah bahwa di aula persegi, 7 tetua tua dan tak berbentuk duduk bersila. Melihat mereka, 7 tetua ditutupi dengan tirai cahaya berkabut seperti api unggun. Tan Yun tahu bahwa tirai cahaya 7 resimen dilarang. 7 tetua memandang Tan Yun memasuki aula. Matanya yang berlumpur mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya dan meraung. Manusia sialan, jika kita tidak ditangkap oleh orang-orang kuat dari istanamu yang tak terbatas jutaan tahun yang lalu, jika tidak, kita akan dirampok dan melayang ke dunia peri. Itu benar. Kalian spesies yang penuh kebencian dan tercela, bagaimana jika kalian menangkap kami? Sempurnakan kami. Haha, fantasi yang luar biasa. Binatang kecil yang rendah hati, panggil kakek dengan cepat dan keluar lagi. Sudah kubilang, kamu tidak bisa memurnikan kami sama sekali. Jangan buang waktumu. Ejekan. Ketujuh lelaki tua itu masih terngiang di telinganya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melihat kembali ke 5 wanita dan berkata, Anda pergi keluar aula untuk berlatih dalam isolasi, bawa saya untuk memperbaiki mereka, dan kemudian kita akan pergi. Setelah mendengar pidato itu, kelima wanita itu menganggukkan kepala-kepala naga, terbang keluar dari aula harta karun, mengorbankan menara suci masing-masing, memasuki menara untuk mengambil pil bulu dan mulai berlatih dalam isolasi. Pada saat ini, di lantai 12 aula harta karun, salah satu penatua memandang 6 penatua lainnya dan berkata sambil tertawa. Dengar, kalian, manusia hina ini mengatakan dia ingin memperbaiki kita. Haha, itu membunuhku. Tanpa menunggu kata-kata lelaki tua itu, Tan Yun menggariskan senyum jahat di sudut mulutnya. Dan berkata kepada lelaki tua itu dengan ringan, atribut api tingkat keabadian semu terbaik, api abadi Changming, apakah kamu sudah cukup tertawa? Ketika lelaki tua itu mendengar pidato itu, dia sepertinya dicekik oleh seseorang. Dia menatap Tan Yun dengan ngeri dan berkata dengan suara gemetar, istana terpencil tanpa batas telah menangkap lelaki tua itu selama jutaan tahun. Dia tidak tahu nama lelaki tua itu. Kamu, bagaimana kamu tahu? Tan Yun tersenyum dan segera menatap 6 tetua lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, dan Anda, api abadi semu terbaik dengan atribut api abadi naga laut ajaib dan api abadi batu yang menyala. Api abadi semu terbaik dengan atribut es, api hidup dan mati Jiuji, api abadi es Ziyun, api abadi kolam abad pertengahan, dan api terbang tak terlihat. Mendengar pidato itu, 6 tetua lainnya terkejut. Tanpa diduga, nama mereka dan pemuda berjubah putih di depan mereka bisa angkat bicara.
Tiba-tiba, perasaan tidak menyenangkan datang dari hati 7 orang tua. 7 orang tua, karena Tuan kita dapat memanggil namamu, Tan Yun mencibir, maka manusia yang rendah hati di mulutmu secara alami dapat memurnikanmu. Setelah itu, Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dia segera menawarkan menara suci terbaik yang indah. Tan Yun Teng bangkit dari udara, terbang ke menara suci yang indah dan duduk di tanah. Begitu dia memikirkannya, api ungu Hongmeng setinggi 1.200 kaki terbang keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun seperti naga ungu. Setelah membungkus 3 orang tua yang dikremasi dengan cangming api abadi naga laut ajaib dan batu yang terbakar abadi, itu dituangkan ke lantai 12 menara suci. Pada saat ini, 3 tetua dalam nyala api Hongmeng tiba-tiba berubah menjadi diri mereka sendiri. Ada jeritan tua dan ketakutan di 3 kelompok api hingga 300 kaki. Pada saat ini, api hidup dan mati Jiuji, api abadi es Zion, api abadi kolam abad pertengahan dan api terbang tak terlihat di aula sangat ketakutan dan meminta belas kasihan satu demi satu. Tan Yun mencibir dan berkata, 4 binatang jahat baru saja memarahi Tuhan kita. Bukankah mereka memarahi dengan keras? Mengapa kamu harus lembut dan memohon belas kasihan sekarang? Setelah kata-kata Tan Yun, dia tidak lagi memperhatikan 4 api atribut es. Dia mendorongnya dengan telapak tangan kirinya. Dalam sekejap, nyala es Hongmeng biru es, yang tingginya ribuan kaki, mengeluarkan bau dingin yang menggigit. Itu keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun dan menyelimuti 4 api di aula dengan ngeri. Kemudian dia terbang ke lantai 12 menara suci Linglong dengan 4 api. Kemudian, Tan Yun menutup matanya dan, meskipun ada permintaan dari 7 nyala api, memanipulasi api Hongmeng dan api es Hongmeng untuk melahapnya dengan liar. Hongmeng memadatkan kinya. Sambil mengendalikan 2 api dan menelan 7 kayu bakar, Tan Yun mulai berlatih dengan tangan kiri dari dadanya. Dia siap untuk menembus 5 lipatan alam bulu dan memasuki alam 6 lipatan dalam satu gerakan dalam proses penyulingan kayu bakar. Dengan tekad Tan Yun terhadap Ki Hongmeng yang kental, tiba-tiba, air yang kaya seperti aura di menara mengalir ke kolam alisnya. Tan Yun seperti batu, tidak bergerak, meninggalkan dunia luar ke musim semi dan musim gugur, matahari dan bulan bergantian, dan semuanya berubah. Dalam sekejap mata, setelah 130 tahun di menara, nyala api Hongmeng setinggi 1.200 kaki menelan 3 sifat api, dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 1.500 kaki. Dari puncak level 9 hingga tahap awal level 10, ia memiliki kekuatan yang kuat untuk membakar alat abadi yang lebih rendah menjadi ketiadaan. Waktu berlalu cepat. Setelah 100 tahun lagi di menara, nyala es Hongmeng akhirnya menyempurnakan keempat sifat es. Api es Hongmeng biru es melonjak dari 1.000 kaki menjadi 1.500 kaki. Dari daceng tingkat ke-9, Anda telah melewati puncak tingkat ke-9 dan memasuki tahap awal tingkat ke-10 seperti api Hongmeng. Ini memiliki kekuatan es yang mencairkan senjata abadi yang benar-benar rendah. Pada saat ini, Tan Yun tidak menunjukkan wajah bahagia. Sebaliknya, penampilannya mengungkapkan 9 poin harapan dan 1 poin martabat. Karena sejak 10 tahun yang lalu, dia menyentuh 6 penghalang alam bulu. Pada saat ini, dia berlari melintasi alam dengan seluruh kekuatannya. Jika Anda dapat melihat ke dalam kolam Tan Yunling, Anda akan menemukan bahwa gerbang halus di sekitar janin abadi ke-6 yang duduk berlutut di kolam berubah dari kekosongan menjadi kenyataan dan berkembang menuju gerbang eklosion putih. Setelah 30 tahun di menara, gerbang peri ke-6 di kolam Tan Yunling akhirnya berevolusi menjadi gerbang eklosion substantif. Berdengung. Tiba-tiba, tubuh Tan Yun meledak, dan semburan napas tak terlihat membuat ruang besar runtuh satu demi satu. Hahaha. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan warna kegembiraan yang tak tertahankan di matanya, akhirnya dipromosikan menjadi Liu Zong dari Yu Huajing. Tan Yun tidak langsung melatih tubuh Hongmeng Ba. Dia berpikir bahwa dia telah meninggalkan Gunung Tianjiao selama 2 tahun setengah, jadi dia berencana untuk melatih tubuh Hongmeng Ba dalam perjalanan ke keluarga Zhongli. Kecepatan mencicipi perahu abadi berikut akan mencapai keluarga Zhongli selama sekitar 5 bulan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun terbang keluar dari pintu menara dengan senyum cerah. Kemudian dia meletakkan menara suci Linglong di telinganya.
Dia baru saja berjalan keluar dari aula harta karun dan menemukan bahwa kelima wanita itu datang ke arahnya. Hari ini, Sen Subing masih 6 kali lipat dari alam bulu. Dantai Xianer, Tang Membalu, Zhong Wuxiao dan Nangong Yukin juga telah memasuki alam bulu 6 kali lipat. Tan Yun mengucapkan selamat kepada Xianer, Meng Zhao, Xiao dan Yukin. Tiba-tiba, kekosongan di langit bergetar dan berubah menjadi lonceng biru raksasa setinggi ribuan kaki. Pada saat ini, bel hijau raksasa bergetar sedikit, beriak berputar-putar dari udara kosong. Kemudian, suara hormat tua terdengar dari jam raksasa, generasi muda, Zhong Liliang, tetua tertua dari klan Zhong Li kuno, datang untuk mengunjungi istana terpencil yang tak terbatas atas perintah pemimpin klan. Zhong Liliang, pikir Tan Yun. Ketika dia tidak memiliki kesan, sebuah gambar muncul di jam raksasa psikis. Gambar itu hanya di pintu masuk lembah tak terbatas. Pada saat ini, seorang lelaki tua berusia 90-an sedang menekuk punggungnya dalam-dalam ke arah tablet batu di pintu masuk lembah tak terbatas. Tan Yun melihat sosok itu dan familiar dengannya. Dia mengerutkan kening, dan suara tua itu keluar dari bibirnya. Menengadah. Itu seorang penatua. Dalam gambar, ketika Zhong Liliang mengangkat kepalanya dengan hormat, Tan Yun menguraikan cibiran di sudut mulutnya. Tan Yun akhirnya tahu mengapa dia merasa sedikit familiar. Karena aku sudah melihatnya. Pada saat itu, ketika dia memimpin kekuatan Huang Fu Seng Zong yang kuat, seperti kera pembunuh, untuk melawan 4 kekuatan di luar wilayah rahasia Huang Fu, lelaki tua itu dan Lin Lanfang, ibu dari Patriark Zhongli, ingin menyerahkan Zhong Lixin. Di luar wilayah rahasia. Melihat pria ini, dada Tan Yun mengepul karena marah. Dia memikirkan 30.000 penduduk desa di kota Wang Yue yang dibantai oleh orang-orang kuat Zhongnan Xianshan. Menurut pendapat Tan Yun, jika Lin Lanfang tidak memberitahu orang-orang kuat Zhongnan Xianshan bahwa kampung halamannya adalah kota Wang Yue, orang-orang kuat Zhongnan Xianshan tidak akan memaksakan diri untuk pergi ke kota Wang Yue dengan nyawa orang tua dan penduduk desa mereka. Bagus untuk datang. Mata Tan Yun menunjukkan cahaya yang ganas dan menahan amarahnya. Kemudian, suara yang lama keluar lagi, katakan padaku, ada apa dengan istanaku yang tak terbatas? Pada saat ini, di luar lembah yang tak terbatas, Zhong Liliang dengan hormat berkata, laporkan kembali ke tetuamu, Tan Yun, yang ingin ditangkap oleh istanamu, adalah musuh bebuyutan keluarga Zhongli yang lebih muda. Tapi sekarang kekuatan Huang Fu Seng Zong menjadi lebih kuat, dan keluarga Zhongli saya sangat khawatir. Oleh karena itu, pemimpin klan saya memohon istana Anda untuk mengirim orang kuat untuk duduk di keluarga Zhongli. Setelah itu, Zhong Liliang segera berkata, tentu saja, Patriark generasi muda akan memberi Anda hadiah yang murah hati. Tan Yun mencibir dan berkata dengan santai, hadiah apa? Laporkan kembali ke generasi yang lebih tua, generasi muda dari klan Zhongli. Di zaman kuno, mereka secara tidak sengaja menemukan pedang ilahi di Gunung Tianzhen. Pedang ini seharusnya adalah pedang ilahi dari dewa yang jatuh. Zhong Liliang dengan jujur berkata, pedang ilahi ini juga memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Selama istana Anda dapat melindungi keselamatan klan Zhongli, pemimpin klan kami bersedia memberikannya dengan kedua tangan. Mendengar pidato itu, Tan Yun memikirkan Sue Zian. Dia memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api dan tanah. Jika dia mendapatkan pedang suci ini, dia pasti akan menambahkan sayap ke harimau. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, oke, ini kesepakatan. Tunggu di luar. Sebelum matahari terbenam, seseorang akan keluar untuk menemanimu kembali ke keluarga Zhongli. Mendengar pidato itu, Zhong Liliang di luar lembah tanpa batas sangat bersemangat. Dia segera membungkuk dalam-dalam dan berkata, generasi yang lebih muda mewakili Zhong Liliang. Terima kasih, yang lebih tua. Kemudian, wajah keriput Zhong Liliang mekar seperti bunga krisan. Tan Yun, selama keluarga saya mengundang Anda untuk duduk di Yougong yang tak terbatas, bahkan jika Anda memberi Anda 100 keberanian, Anda tidak berani datang untuk menemukan masalah saya. Keluarga Zhong Liliang. Hahaha, kali ini, aku yang lebih tua. Aku tidak bisa memenuhi kepercayaan Patriark. Aku sudah melakukannya dengan baik. Ketika Zhong Liliang senang, Tan Yun dan 5 wanita telah terbang dan mendarat di bawah pintu tanah rahasia.
Tan Yun mengorbankan 10.000 pedang terbang di cincin surga dan bumi untuk menghapus larangan pertahanan di pintu alam rahasia. Butuh lebih dari 2 jam untuk mengatur ulang 12 naga dan susunan pertahanan tripod ganda. Tujuan Tan Yun melakukannya jelas bahwa dia ingin mengubah tempat rahasia yang tak terbatas menjadi tanah suci Huangfu. Tapi sekarang waktu mendesak, jadi dia tidak membuka terowongan ruang waktu ke tempat rahasia Huangfu. Sebagai gantinya, dia mengatur susunan di pintu tempat rahasia terlebih dahulu, dan kemudian membuka terowongan ruang waktu ketika dia punya waktu di masa depan. Selanjutnya, Tan Yun dan kelima wanita itu membuka pintu tempat rahasia dan mengusir perahu peri keluar dari lembah tak terbatas seperti ngarai. Ketika Tan Yun mengendalikan perahu peri dan mengapung di atas Zhong Liliang menatap Tan Yun di atas perahu roh dan tiba-tiba menatapnya. Di mata kru, itu menjelaskan apa itu kepanikan. Tan Yun, kenapa kamu di sini? Zhong Liliang berteriak, berbalik dan melompat ke udara, dan ingin lari untuk hidupnya. Pada saat ini, Zhong Liliang bingung. Dia tidak tahu bagaimana Tan Yun keluar dari istana tanpa batas. Tuanku, saya hanya ingin pergi ke keluarga Zhong Li Anda, tetapi saya tidak berharap bertemu Anda di sini. Tan Yun mencibir, ayo, apakah kamu masih ingin lari? Bisakah kamu melarikan diri? Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hongmeng-nya dan muncul 100 mil jauhnya. Tangan kanannya mencengkeram leher belakang Zhong Liliang dan mengangkatnya. Tuan Tan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Zhong Liliang ketakutan dan gemetar memohon belas kasihan. Jangan membunuhmu. Tan Yunleng bersenandung, berkat usiamu, kamu tidak menggunakan otakmu. Apakah menurutmu itu mungkin? Tan Yun, kamu. Teriakan marah Zhong Liliang tiba-tiba berhenti, klik. Tan Yun mematahkan lehernya. Bang! Segera, setelah Tan Yun menghancurkan kepala Zhong Liliang dengan telapak tangan, dia terbang kembali ke perahu peri, mengendarai perahu peri dengan 5 wanita, dan menembak ke arah langit barat. Dalam perjalanan ke keluarga Zhongli, kelima wanita memasuki tempat suci mereka masing-masing. Menara untuk berlatih. Tan Yun juga memasuki lantai 12 menara suci Linglong, duduk di tanah dan mulai bersiap untuk melatih tubuh Hongmeng Ba. Tan Yun menggunakan satu pikiran dan 2 tujuan. Saat mengendarai perahu roh, dia memasuki meditasi dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam roh. Dia menginjak kehampaan dan berdiri di dunia Hongmeng yang luas. Ketika Tan Yun dipromosikan ke eklosion tingkat kelima, dia memadamkan tulangnya dan memasuki tahap ke-10 dari tubuh api Hongmeng. Sekarang Tan Yun hanya perlu memadamkan meridian seluruh tubuhnya, lalu dia bisa memadamkan Xiao Cheng tahap ke-10 dan memasuki tahap ke-10 Dacheng. Hongmeng Senyai. Ketika Tan Yun menginjak kehampaan, tiba-tiba, 100 helai cairan surgawi Hongmeng mengalir dari lautan seperti tingkat cairan dan perlahan-lahan berputar di sekelilingnya. Saat berkelok-kelok, 100 helai cairan surgawi Hongmeng dipisahkan. Helaian air Hongmeng yang tipis menembus ke dalam alis Tan Yun dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, menelan setiap meridian di tubuhnya. Rasa sakit. Rasa sakit yang memilukan, seperti iblis yang kejam, mengikis saraf Tan Yun. Tan Yun berkeringat kesakitan dan wajahnya seputih kertas, tetapi meskipun demikian, dia masih mengatupkan giginya dan tetap diam. Dengan cara ini, Tan Yun menghabiskan 95 tahun di menara 12 lantai, dan akhirnya memadamkan dan membentuk kembali meridian seluruh tubuhnya. Sekarang, tidak hanya daging dan darahnya, otot dan tulangnya, tetapi juga seluruh meridiannya telah menjadi warna magma. Setiap magma seperti meridian tampaknya penuh dengan kekuatan tanpa akhir. Akhirnya, kita telah memasuki tahap 10 langkah tubuh api Hongmeng. Tan Yun perlahan membuka matanya. Matanya secerah bintang, memancarkan ekspresi bahagia yang sulit disembunyikan. Dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu lebih jelas bahwa saat dia memasuki tahap 10 pencapaian besar, dia bisa dengan mudah menghancurkannya dengan satu pukulan. Itu adalah senjata abadi Tiongkok asli. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Tan Yun dapat menghancurkan hampir semua benda di daratan surga hukuman sendirian. Tan Yun menghitung waktunya. Sudah lebih dari 4 bulan sejak dunia luar. Dalam beberapa hari, dia bisa mencapai keluarga Zhongli. Tan Yun bangkit dan melangkah keluar dari menara suci Linglong. Setelah meletakkan menara suci Linglong,
dia berdiri di depan perahu peri yang melintas di atas lautan awan. Berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, Tan Yun menutup matanya, dan kesadaran spiritual yang tak terlihat dengan cepat meluas ke langit di sekitarnya. Itu segera melampaui area sebelumnya 110 juta li. Itu tidak berhenti sampai 130 juta li. Seperti yang kita semua tahu, alam bulu biasa memiliki kekuatan besar dan kesadaran spiritual dapat mencakup radius 100 juta mil. Artinya, jiwa Tan Yun sekarang 30% lebih kuat dari jiwa alam bulu biasa. Ketika Tan Yun puas dengan pengetahuan spiritualnya, Sen Subing, Namong Yukin, Tang Membalu, Zhong Wuxiao dan Dan Taixianer keluar dari udara tipis di belakang Tan Yun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Sen Subing tersenyum. Tan Yunli membalikkan tubuhnya dan berkata, ini akan memakan waktu 5 hari lagi. Saat berbicara, Tan Yun melihat kelima wanita dan menemukan bahwa Sen Subing sudah menjadi yang ketujuh dari alam eklosion, 4 wanita lainnya masih menjadi Liu Zong eklosion. Tan Yun melangkah maju, memeluk pinggang tanpa tulang Sen Subing dan berkata, selamat, Anda telah dipromosikan ke alam bulu ketujuh. Sen Subing tersenyum manis dan meringkuk dalam pelukan Tan Yun. Dan Taixianer menatap Sen Subing dengan kaget dan berkata, Saudari Sen, bagaimana kecepatan kultivasimu bisa lebih cepat dari Tan Yun? Pembicaraan mimpi, Xiao dan Yukin juga cukup terkejut. Biarkan aku memberitahu Anda. Tanpa menunggu Sen Subing berbicara, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya menunjukkan kekaguman yang tulus. Xianer, kamu tidak tahu. Subing lahir 80.000 tahun yang lalu ketika saya dipromosikan menjadi Raja Tuhan. Tapi ketika saya dipromosikan menjadi yang tertinggi. Selain itu, dia adalah putri dari putra surga dan seorang jenius yang sangat langka di 3 dunia ilahi. Jika dia benar-benar lebih cepat daripada kultivasi, saya khawatir dia benar-benar tidak sebaik dia. Mendengar pidato itu, keempat putri-putra peri Dantai memandang Sen Subing dan memujanya, Saudari Sen, kamu sangat kuat. Sen Subing meninggalkan lengan Tan Yun dan menatap keempat wanita itu. Kamu juga sangat kuat. Sekarang dunia telah menyusul Tan Yun. Oh ya, Dan Taixianer berkedip dan berkata dengan rasa ingin tahu, Saudari Sen, pada awalnya, Anda adalah gadis cantik surga di dunia dewa, jadi apakah Tan Yun mengejar Anda terlebih dahulu atau apakah Anda mengejarnya kembali? Sen Subing kembali menatap Tan Yun dan tersenyum. Gigi Bei menyala dan suara alam terdengar. Tentu saja Tan Yun mengejarku. Kamu tidak tahu. Aku awalnya tidak menyukainya. Dia mengejarku tanpa malu-malu. Ah masa? Dan Taixianer bertanya dan tersenyum. Tentu saja. Apakah sulit bagi kakakku untuk menipumu? Sen Subing melirik Dan Taixianer. Sister Sen, ceritakan bagaimana kalian bersama. Ayo, aku ingin mendengar. Dan Taixianer maju ke depan dan mengambil lengan batu giok Sen Subing dan berkata dengan genit. Setelah Sen Subing jatuh ke dalam ingatan yang panjang, dia mulai membicarakannya, dan keempat wanita itu mendengarkan dengan penuh minat. Sen Subing berkata sambil tersenyum, saya lahir di keluarga yang terkenal. Ayah saya adalah dewa tertinggi yang terkenal, dan saya tidak mengecewakan ayah saya. Hanya butuh 80.000 tahun untuk memadatkan kepribadian ilahi dan menjadi raja waktu dan ruang. Pada saat itu, saya adalah seorang blockbuster dan dipuji sebagai bakat luar biasa di 3 dunia ilahi. Tidak hanya itu, tetapi saya juga salah satu dari 3 wanita cantik di 3 dunia ilahi. Ada begitu banyak orang yang mengejar Tuhan saya pada waktu itu, termasuk satu orang seperti itu. Dia sangat berani. Suatu hari dia tiba-tiba muncul di depanku dan berkata, Suaner, aku ingin menikahimu. Memikirkan hal ini, Sen Subing berkata sambil tersenyum, pada waktu itu, saya mengatakan dia gila. Panggil saya Suaner lagi, dan saya akan membunuhnya. Tapi dia selalu berwajah mati, seperti lalat yang tidak bisa diusir, melayang-layang di depanku. Aku tidak bisa mengalah. Kemudian, ketika saya memukul dan memukul, saya juga menunjukkan perasaan. Pada akhirnya, saya tahu bahwa pria ini ternyata adalah Supreme Hongmeng.